Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang liabilities and owner's equity. Next. Kelompok kami terdiri dari Asila Aisyah Hansandi dengan NIM 2020-12-11049, lalu ada Siska Wulandari dengan NIM 2020-12-11-050, dan saya sendiri, Rizky Arifdah, dengan NIM 2020-12-11-055. Next. Yang pertama akan membahas mengenai proprietary and entity theory. Next. Proprietary theory yaitu kepemilikan orang atas perusahaan merupakan jumlah aset perusahaan dikurangi dengan utang perusahaan kepada kreditor. Jadi utang merupakan kewajiban perusahaan yang dapat diklaim oleh pemberi utang. Maka besar kepemilikan atas sebuah perusahaan merupakan aset yang telah terbebas dari kewajiban terhadap kreditor. Bisa dirumuskan P sama dengan A dikurang L, yaitu kepemilikan sama dengan aset dikurangi dengan liabilitas. Next. Akuntansi berdasarkan teori ini diperuntukkan untuk menunjukkan kekayaan dari pemilik bisnis. Aset melambangkan jumlah yang dimiliki oleh pemilik, sedangkan liabilitas merupakan kewajiban dari pemilik terhadap kreditor. Konsep income dari berbisnis merupakan peningkatan dari kekayaan pemilik yang juga dapat diartikan sebagai return bagi pelaku bisnis. Pemilik atau perwakilan dari pemilik di dalam bisnis melakukan keputusan di dalam bisnis yang menghasilkan pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan dan pengeluaran di dalam bisnis merupakan bagian dari akun P. Dua akun ini sengaja untuk dipisahkan agar dapat melihat keuntungan yang diterima di dalam proses berbisnis. Pendapatan meningkatkan kepemilikan, sedangkan pengeluaran menurunkan kepemilikan. Pendapatan bersih berasal dari kegiatan menghasilkan pendapatan serta perubahan nilai aset. Misalnya, nilai intrinsik dari surat kabar mashed dapat meningkatkan nilai dan bisa menarik premi yang signifikan untuk pemilik jika dijual. Dalam kasus tersebut, argumennya adalah bahwa peningkatan kekayaan bersih pemilik harus diakui, meskipun perubahan kekayaan tersebut abstrak hingga pada saat surat kabar tersebut benar-benar dijual pada pihak ketiga. Masalah akuntansi adalah mengukur perubahan abstrak yang terjadi pada nilai. Next. Secara umum, praktik akuntansi saat ini didasarkan pada teori kepemilikan. Dividen dianggap sebagai pembagian keuntungan daripada beban, karena dividen dibayarkan kepada pemilik. Di sisi lain, bunga atas utang dan pajak penghasilan dianggap beban karena mereka mengurangi kekayaan pemilik. Next. Model finansial lebih wajar bila menyangkut teori kepemilikan dibandingkan dengan modal fisik. Modal finansial menekankan investasi keuangan pemilik, sedangkan modal fisik berfokus pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan operasi fisik tanpa mempedulikan klaim kepemilikan. Pandangan hak milik tidak melihat perbedaan antara aset milik dan aset entitas. Oleh karena itu, semua laba entitas dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan. Jika entitas memerlukan sumber daya tambahan,
Modal untuk itu tersedia dari sumber daya pribadi si pemilik. Kebanyakan orang mengadopsi pandangan keuangan modal dan juga posisi yang diambil dalam praktek akuntansi konvensional tradisional. Next. Akuntabilitas untuk pemilik adalah hal yang penting bagi perusahaan besar karena adanya kesenjangan antara manajemen dan pemegang saham. Untuk perusahaan kecil, pemilik menyadari status keuangan usaha sehingga gagasan akuntabilitas atau kepengurusan tidak seberarti pada perusahaan besar. Beda halnya dengan kontak pemegang saham dengan urusan perusahaan yang sangat minim. Next. Selanjutnya itu entity theory. Teori entitas merupakan teori yang dibentuk akibat ketidakmampuan teori sebelumnya dalam menjelaskan status hukum perusahaan yang terpisah dari pemiliknya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan perusahaan yang berdiri sendiri dengan identitasnya sendiri. Menurut Martin, ada dua asumsi untuk gagasan entitas akuntansi, yaitu yang pertama, separation. Untuk tujuan akuntansi, perusahaan dipisahkan dari pemiliknya. Yang kedua, ada viewpoint. Prosedur akuntansi dilakukan dari sudut pandang entitas. Meskipun teori entitas sangat cocok untuk akuntansi perusahaan, pendukung teori ini percaya bahwa teori ini juga dapat diterapkan untuk kepemilikan, kemitraan, dan bahkan untuk organisasi non-profit yang menyediakan yang pertama itu laporan keuangan dan transaksi diklasifikasikan dan dianalisis dari sudut pandang entitas sebagai unit operasi. Dan yang kedua, adanya prinsip dan prosedur. Akuntansi tidak diformulasikan dalam bentuk kepentingan tunggal, seperti kepemilikan. Next. Ketika sebuah perspektif entitas diambil, tujuan akuntansi adalah antara kepengurusan atau akuntabilitas. Versi tradisional dari teori entitas adalah bahwa perusahaan bisnis beroperasi untuk kepentingan pemegang saham, yaitu mereka yang menyediakan dana untuk entitas. Oleh karena itu, entitas harus melaporkan status dan konsekuensi dari investasi mereka pada pemegang saham. Next. Fokus akuntansi berdasarkan teori ini ialah pada persamaan antara aset dan modal. Hal ini dikarenakan entitas yang tidak lagi memandang bahwa kekayaan dari pemilik sebagai fokus, melainkan berfokus kepada diri perusahaan itu sendiri. Pemegang saham dan kreditor dianggap sebagai pihak luar yang hanya memberikan dana untuk entitas dalam menjalankan bisnis dengan formula aktiva sama dengan ekuitas. Next. Neraca menunjukkan aset entitas. Yang Platon sebut mewakili pernyataan langsung dari nilai entitas dan ekuitas yang disebut sebagai ekspresi berbeda dari total yang sama. Aset milik perusahaan dan utang merupakan kewajiban perusahaan, bukan pemilik. Hal ini telah diargumenkan karena jumlah yang diinvestasikan oleh pemilik saham harus dicatat. Tujuan ini mengarah ke penggunaan biaya historis untuk aktiva non-moneter. Karena total pada sisi kanan dari laporan keuangan harus sama dengan total di sisi kiri. Setelah menerima dana yang diberikan oleh pemilik saham, perusahaan menginvestasikan
dana dalam aset. Next. Aset dan beban pada dasarnya memiliki sifat yang sama. Mereka menyediakan jasa. Yang membedakannya hanyalah sebuah pertanyaan, apakah jasa digunakan hingga habis atau akan digunakan untuk penggunaan masa depan. Karakteristik dari pendapatan adalah pendapatan itu menciptakan aset lebih, sedangkan biaya akhirnya mengurangi aset. Oleh karena itu, teori akuntansi seharusnya menjelaskan konsep pendapatan atau penghasilan dan biaya dalam hal perubahan aset perusahaan, bukan sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Next. Patton dan Littleton berpendapat bahwa para pemegang saham memiliki klaim sisa kontrak pada total aktiva, dan karena alasan inilah kenapa net income diletakkan pada retained earning. Para pemegang saham mendapatkan residual, sisanya setelah para kreditur dibayar. Dalam hal ini terjadi likuidasi perusahaan. Penjelasan ini berkembang dari versi konvensional teori ekuitas. Penafsiran yang lebih baru melihat laba ditahan sebagai modal perusahaan atau investasi sendiri. Pembayaran untuk penggunaan uang adalah biaya karena baik kreditur dan pemegang saham dianggap eksternal. Oleh karena itu, bunga perubahan dan dividen serta pajak penghasilan adalah biaya-biaya bisnis. Mereka mengurangi jumlah ekuitas entitas memiliki dalam dirinya sendiri. Next. Selanjutnya itu liabilities defined. Kewajiban adalah hutang entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya menyebabkan adanya arus keluar sumber daya ekonomi entitas tersebut. Menurut IASB Framework, paragraf 49B. Dua komponen utama di dalamnya. Yang pertama, adanya kewajiban masa kini yang memerlukan penyelesaian di masa mendatang. Yang kedua, hasil dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu yang lain. Present obligation. Definisi dari IASB Framework menyatakan bahwa liabilities diharapkan dapat menyebabkan terjadinya outflow dari manfaat ekonomi. Definisi ini berfokus pada future event, dalam artian pengorbanan sebenarnya belum dilakukan. Pertimbangan yang mendasari hal ini adalah bahwa obligasi telah ada dalam hubungannya pengorbanan di masa depan. Sebagai contoh, utang dagang adalah current obligation yang muncul dari provisi jasa pihak lain. Next. Dalam paragraf 62 di IASB Framework, diakui bahwa settlement dari obligasi bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti pembayaran kas, transfer aset selain kas, provisi jasa, penggantian obligasi dengan obligasi lain, konversi obligasi menjadi ekuitas, atau kreditor melepaskan obligasi yang bersangkutan. Dalam berbagai metode penyelesaian obligasi, hanya ada dua cara yang disebutkan di awal yang tentunya terlibat terhadap outflow aset. Sebagai contoh, utang dagang akan diselesaikan oleh pembayaran kas atau outflow aset, sedangkan kewajiban untuk unearned revenue atau pendapatan dibayar di awal akan diselesaikan dengan provisi barang atau jasa. Next. Past transaction.
Hanya peristiwa masa lalu sajalah yang dapat membuat suatu item dikategorikan sebagai kewajiban. Peristiwa masa depan tidak termasuk. Hal ini harus diterapkan secara kontekstual, termasuk dalam hal semisal perusahaan memesan barang yang mengandung ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada hutang selama barang belum diterima. Maka, peristiwa masa lalu yang dimaksud itu bukanlah saat pemesanan barang, namun saat penerimaan barang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ashila. Selanjutnya ada past transaction. Sebuah contoh lain dapat dipakai untuk mengilustrasikan pentingnya pemahaman yang benar tentang kewajiban kini dan peristiwa masa lalu. Ketika sebuah perusahaan pertambangan mengumumkan penambangan, apakah saat itu juga perusahaan dapat dikatakan memiliki kewajiban kini untuk memulihkan situs tambang? Jawabannya adalah iya, karena kewajiban kini tersebut muncul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yaitu menandatangani kontrak. Lalu ada liability recognition. Akuntan membutuhkan suatu peraturan untuk menentukan pengakuan kewajiban. Jenis peraturan yang telah ditetapkan di masa lalu mirip dengan yang diterapkan dalam pengakuan aset, yaitu yang pertama berdasarkan pada hukum, yang kedua adanya penentuan substansi ekonomi, yang ketiga dapat diukur nilainya, yang keempat penggunaan prinsip konservatisme. Kriteria pertama, jika ada klaim yang memiliki kekuatan secara hukum, ada sedikit keraguan bahwa suatu kewajiban dapat terjadi. Meskipun kewajiban adil atau konstruktif dianut dalam definisi kewajiban. Sebagian besar kewajiban ditentukan atas dasar apakah ada kewajiban klaim hukum terhadap entitas untuk memenuhinya. Kewajiban untuk pemulihan operasi penambangan adalah kewajiban hukum jika hukum mensyaratkan pemulihan, tetapi juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang adil. Kriteria kedua, mengharuskan kita mempertimbangkan substansi ekonomi dari sebuah transaksi. Apakah beberapa kewajiban benar-benar terjadi, seberapa penting pencatatan dan penampilan akhir dari kewajiban bagi pengguna dalam neraca. Pemegang saham dan investor khawatir tentang besarnya aliran manfaat ekonomi sehubungan dengan penyelesaian klaim ganti rugi, sedangkan karyawan khawatir terkait keberlangsungan perusahaan untuk memenuhi klaim masa depan mereka. Kriteria ketiga. Kriteria ketiga berkaitan dengan menentukan nilai kewajiban. Untuk beberapa kewajiban, nilai diwakili oleh harga kontrak, seperti jumlah uang yang harus dibayar untuk barang dan jasa yang diterima. Nilai kewajiban mungkin berbeda dengan jumlah nominalnya. Misalnya, jika kewajiban melibatkan jangka waktu lebih dari 12 bulan, harus dipertimbangkan nilai waktu dari uang. Sehingga perhitungan nilai kewajiban akan didasarkan pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, bukan jumlah nominalnya.
Kriteria keempat. Kriteria keempat terkait prinsip konservatisme, bahwa lebih baik mencatat kewajiban terlebih dini dibanding aset, sehingga timbul kesan bahwa lebih aman memiliki keadaan aset understated daripada liabilities understated. Masalah yang kemudian muncul adalah sampai sejauh mana perusahaan akan bersikap konservatis. Konservatisme yang berlebihan akan mengakibatkan laporan keuangan menjadi bias. Sementara pengambil keputusan tentu memerlukan informasi yang netral dalam mengambil keputusan. Kewajiban diakui dalam neraca maaf, tadi ada sedikit kendala. Selanjutnya, IASB Framework. Kerangka IASB memberikan panduan dalam kaitannya dengan pengakuan elemen neraca dan laporan laba rugi. Dinyatakan bahwa item yang memenuhi definisi elemen harus diakui jika yang pertama, kemungkinan adanya manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan item akan mengalir ke atau dari entitas. Yang kedua, item memiliki nilai yang dapat diukur dengan handal. Suatu kewajiban diakui dalam neraca ketika kemungkinan besar tersebut mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi yang diakibatkan dari penyelesaian kewajiban. Kini dan jumlah di mana penyelesaian akan berlangsung dapat diukur dengan handal. Oleh karena itu, masalah-masalah penting yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pengakuan kewajiban yaitu 1. Kemungkinan besar arus keluar dari manfaat ekonomi. Dan yang kedua, reliabilitas pengukuran. Dalam prakteknya, mungkin sulit untuk menerapkan kriteria tersebut. Misalnya, apa maksud dari kemungkinan? Bisa dikatakan bahwa itu berarti semakin besar kemungkinan daripada lebih kecil kemungkinannya. Namun, perbedaan individu dalam perkiraan probabilitas dari suatu peristiwa dapat bervariasi, menyebabkan inkonsistensi dalam pengukuran. Kerangka menyatakan pengukuran yang dapat diandalkan adalah bebas dari kesalahan material dan bias. Lebih lanjut, bahwa item diukur sehingga menunjukkan dengan tepat apa yang dimaksudkan. Kerangka kerja menyatakan secara spesifik bahwa kewajiban yang tidak dapat diakui jika mereka tidak dapat diukur dengan andal. Salah satu contohnya yaitu tindakan hukum. Jika kerusakan yang akan dibayar tidak dapat diestimasi dengan handal, maka item tidak dapat diakui sebagai kewajiban. Selanjutnya ada challenge for standard setter. IASB saat ini memiliki beberapa proyek yang dapat mempengaruhi definisi.
pengakuan dan pengukuran kewajiban, kerangka konseptual, instrumen keuangan, dan ketentuan serta hak-hak karyawan. Contohnya, IAS nomor 37 tentang provision, contingent liabilities and contingent asset, dan IAIS nomor 19, employee benefits sebagai bagian dari kewajiban. Tujuan dari proyek ini menurut IAIS nomor 37 dan IAS nomor 19 adalah untuk menyatukan standar IASB dengan USGAAP dan untuk meningkatkan standar saat ini dalam kaitannya dengan identifikasi dan pengakuan kewajiban. Selanjutnya ada debt versus equity distinction. Sesuai dengan kriteria definisi dan pengakuan yang telah kita bahas di chapter ini, saham yang telah diterbitkan kepada investor termasuk bagian dari equity, sedangkan pinjaman dari kreditor diklasifikasikan sebagai liabilities. Lalu, bagaimana dengan akun yang memiliki hybrid instrumen? Contohnya, saham preference yang dianggap sebagai bagian dari modal dan diklasifikasi sebagai equity. Namun, saham preference juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan liability, yakni yang pertama, memiliki penerimaan yang tetap. Kedua, tidak memiliki partisipasi dalam pembagian dividen lebih ke arah specific rate. 3. Memiliki prioritas lebih utama dibandingkan dengan saham biasa dalam pengembalian modal. Dan yang terakhir, pada umumnya tidak memiliki hak voting. Menurut IAS nomor 38 atau AASB nomor 132 paragraf 18 mengatakan, the substance of financial instrument rather than its legal form govern the classification. Substance and legal form are commonly consistent, but not always. Some financial instruments take the legal form of equity, but are liabilities in substance, and other may combine feature associated with equity, but are liabilities in substance, and other may combine features associated with equity instrument and feature associated with financial liabilities. Jadi, IAS 32 atau AAS 132 mengatakan bahwa saham preference yang memberikan penerimaan tetap atau yang telah ditentukan untuk masa mendatang dikategorikan sebagai financial liabilities. Sebuah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegang instrumen untuk dikembalikan dan diganti dengan cash atau financial asset lainnya dikategorikan sebagai financial liabilities. Selanjutnya ada extinguished debt. Hutang dapat diselesaikan dengan cara membayar lunas atau memberikan jasa kepada kreditur. Namun, bila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, kreditur dapat menghapuskan hutang debitor. IAS 32 atau AASB 132 membahas tentang hal ini. Hal ini memungkinkan debitor untuk menghapus hutang dari neraca dan melaporkan aset finansial bersih atau hutang hanya jika entitas tersebut diperbolehkan secara hukum.
Selanjutnya ada liability measurement. Berdasarkan IFRS, metode pengukuran yang paling umum digunakan untuk kewajiban adalah biaya historis. Pengukuran fair value digunakan pada pengukuran awal transaksi yang melibatkan kewajiban dalam hubungannya dengan IAS 17 tentang sewa atau lease, IAS 39 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, IFRS 2 setoran saham berbasis, IFRS 3 penggabungan usaha. Kewajiban yang timbul dalam finance lease diakui pada awal berdasarkan nilai wajar sewa atau nilai kini dari present value pembayaran sewa minimum jika lebih rendah. Di tahun-tahun berikutnya, kewajiban diukur berdasarkan metode biaya diamortisasi, yaitu biaya dari kewajiban pada awal disesuaikan secara tahunan untuk mencerminkan estimasi nilai saat ini. Saldo kewajiban adalah berdasarkan metode tingkat bunga efektif amortisasi. Dalam hal sewa pembiayaan, standar yang memberikan panduan yang jelas untuk menentukan nilai kewajiban sewa guna usaha. Namun, dalam kasus lain, pengukuran nilai wajar kewajiban hadir beberapa dalam tantangan. Sebagai contoh, bagaimana kita memperkirakan nilai wajar suatu kewajiban yang tidak ada nilai pasar. Lalu ada employee benefit pensiun atau superannuation plans. Pada beberapa negara, iuran pensiun ditetapkan oleh atasan untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawan. Pengusaha melakukan pembayaran kepada dana pensiun yang memiliki aktiva kepercayaan untuk mendanai pembayaran ketika karyawan pensiun. Dana pensiun adalah suatu badan hukum terpisah dari perusahaan pemberi kerja. Dana pensiun mungkin iuran atau non-iuran. Untuk dana imbalan, pasti jumlah yang akan dibayarkan kepada karyawan setidaknya sebagian fungsi dari gaji karyawan akhir atau rata-rata. Sebaliknya, suatu iuran pasti dana membayar jumlah yang adalah fungsi dari kontribusi dibuat untuk dana tersebut. Dana pensiun adalah badan hukum yang terpisah. Mungkin akan dianggap bahwa komitmen tidak didanai. Rencananya bukan merupakan kewajiban dari sebuah perusahaan atasan yang membayar ke dana pensiun. Namun, bisa dikatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban yang adil untuk memenuhi komitmen tidak didanai. Lalu ada masalah lainnya berkaitan dengan kapan harus mengakui kewajiban untuk pensiun dibayarkan, yaitu sebagai jasa karyawan yang membuat gagasannya bahwa pembayaran adalah bentuk kompensasi yang diterima oleh karyawan pada saat pemberian jasa, namun dibayarkan di masa depan setelah pensiun. Yang kedua, ketika karyawan pensiun. Yang ketiga, bila dana yang dibutuhkan untuk membuat pembayaran berdasarkan program pensiun. Dana pensiun dapat dianggap sebagai janji entitas untuk memberikan pensiun kepada karyawan sebagai imbalan jasa masa lalu dan saat ini. Manfaat pensiun adalah bentuk kompensasi ditawarkan oleh perusahaan dalam pertukaran untuk pelayanan oleh karyawan yang telah memilih
baik implisit maupun eksplisit. Untuk menerima kompensasi yang lebih rendah saat pembayaran pensiun di masa depan, manfaat pensiun yang diterima oleh karyawan dan biaya dicatat selama bertahun-tahun merupakan sebagai bentuk imbalan jasa yang telah diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska. Lalu materi selanjutnya itu provision and contingency. Ketentuan dan kontingensi terjadi di mana ada batas kabur antara kewajiban sekarang dan masa depan. PSAK 37, penyediaan, kewajiban, kontingensi, dan aset kontingensi mengakui tumpang tindih definisi dalam ayat 12. Ketika menyatakan bahwa semua ketentuan yang kontingen karena mereka tidak yakin dalam waktu atau jumlah. Mencoba untuk membedakan antara sekarang, masa depan, dan potensi atau kontingen. Kewajiban tidak sesederhana mungkin muncul. Perbedaan ini tergantung tingkat besar pada sifat bahkan masa lalu tersebut. IAS 37 atau AASB 137 ayat 10 mendefinisikan kewajiban kontingensi sebagai 1. Kewajiban kemungkinan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan yang keberadaannya akan dikonfirmasi hanya oleh terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan pasti tidak sepenuhnya dalam kendali entitas. Yang kedua, kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, tapi tidak diakui karena yang pertama, kemungkinan tidak mengakibatkan arus keluar sumber daya dan manfaat ekonomi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan kendala yang cukup. Next. Lalu owner's equity. Ekuitas pemilik merupakan aktiva bersih atau aktiva dikurangi kewajiban dari entitas. Dengan demikian, pemilik ekuitas sebagai pemilik klaim terhadap aktiva bersih entitas. Ekuitas pemilik mewakili kepentingan pemilik atau modal dalam perusahaan. Kerangka mendefinisikan ekuitas adalah kepentingan sisa dalam aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajibannya. Oleh karena itu, ekuitas pemilik tidak punya kewajiban untuk pengalihan aset, namun dapat mengklaim sisa. Selanjutnya, hal itu tidak dapat didefinisikan secara terpisah dari aktiva dan kewajiban. Dengan demikian, definisi aset dan kewajiban yang harus disepakati sebelum definisi ekuitas dapat diselesaikan dan diterapkan dalam arti teoritis atau praktis suara sebagai hasil dari sifat residu. Jumlah yang ditampilkan dalam neraca sebagai mewakili ekuitas tergantung pada tidak hanya aset dan kewajiban yang diakui, tetapi juga bagaimana mereka diukur. Next. Ada dua fitur yang penting yang dapat membantu kita untuk membedakan antara kewajiban dan ekuitas pemilik, yaitu yang pertama hak para pemilik, yang kedua pengaturan substansi ekonomi. Hak hukum adalah pertimbangan yang sangat penting, namun mereka tidak boleh menjadi dasar satu-satunya perbedaan antara kreditur dan pemilik. Sudut pandang hukum terlalu sempit, fokus
fokusnya dalam mencapai tujuan penggunaan keputusan akuntansi. Oleh karena itu, substansi ekonomi juga harus dipelajari. Next. Right of the parties. Hak-hak yang dimiliki oleh kreditor dan pemilik didapatkan karena hukum atau peraturan perusahaan terkait. Secara sah, kreditor memiliki klaim terhadap pemilik dalam kepemilikan tunggal atau persekutuan. Sedangkan dalam perusahaan, kreditor memiliki klaim terhadap perusahaan. Bagaimanapun, dalam teori akuntansi, tidak peduli bagaimana bentuk hukum sebuah organisasi. Entitas diakui sebagai unit akuntabilitas. Oleh karena itu, kreditor memiliki klaim terhadap entitas dan juga asetnya. Berikut ini merupakan hak-hak yang dimiliki oleh kreditor. Yang pertama, menyelesaikan atas klaim kreditor dengan jangka waktu yang telah ditentukan melalui transfer aset berupa barang atau jasa. Yang kedua, penyelesaian klaim kreditor merupakan prioritas utama dibandingkan hak-hak pemilik jika terjadi likuiditas. Harus diingat bahwa klaim yang dimiliki kreditor itu terbatas untuk jumlah tertentu yang mungkin berbeda-beda sesuai dengan terms of agreement. Sebaliknya, pemilik hanya memiliki residual interest. Meskipun dengan pengaturan kontrol yang berbeda, pemilik dapat memiliki prioritas yang berbeda dalam pengambilan modal, the return of the capital. Next. Materi selanjutnya itu economic substance. Liability dan owner's equity melambangkan klaim terhadap entitas. Semua klaim terhadap entitas memiliki resiko kerugian. Namun, resiko kerugian kreditor sedikit lebih rendah dibandingkan resiko kerugian pemilik. Pemilik harus menanggung kerugian yang berasal dari kerugian perusahaan. Perbedaan utama antara kreditor dan pemilik ialah kreditor memiliki hak atas settlement, sedangkan pemilik memiliki hak atas pembagian profit. Perbedaan tersebut mencerminkan risiko ekonomi dan timbal balik dari kedua jenis klaim. Kreditor menanggung risiko yang lebih rendah dan mendapatkan timbal balik dengan pengambilan yang relatif tetap atau fixed return. Sedangkan pemilik menanggung risiko yang lebih tinggi dan dengan demikian mendapatkan timbal balik dengan pengambilan lebih sering meningkat melalui partisipasi mereka dalam pembagian keuntungan. Figur berikut ini menjelaskan hubungan antara substansi ekonomi atau economic substance dengan hak right yang dimiliki oleh kreditor dan pemiliknya. Next. Nah, di bagian right terdapat interest and settlement or participation in profits. Di economic substance-nya itu berupa risk and return. Lalu di bagian right ada use of assets. Di bagian economic substance-nya itu berupa kontrol. Pemilik atau wakilnya atau agent memiliki kendali atas akuisisi, komposisi, penggunaan, dan disposisi aset perusahaan. Mereka memiliki kendali atas pengoperasian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan serta keberlangsungan dan profitabilitasnya. Pada umumnya, pemilik menyarankan hampir seluruh tanggung jawab dan kendali tersebut kepada direktur dan manajer atau agen. Bagaimanapun, konsep ini memiliki kelemahan. Pengakuan atas owner equity menggunakan teori properti yang tidak cocok ketika ditetapkan kepada perusahaan yang besar. Next.
Lalu konsep of capital. Akuntansi untuk ekuitas pemegang saham dipengaruhi oleh ketentuan hukum. Sebagai contoh, hukum bisnis Inggris dan Australia membuat undang-undang mengenai akuntansi untuk modal. Konsep yang paling krusial adalah ketentuan mengenai capital maintenance, yaitu perusahaan dituntut untuk mempertahankan keuntungan modal dasarnya. Framework mengakui bahwa perusahaan mempertahankan keutuhan modal dasarnya atau tidak merupakan sebuah fungsi bukan hanya sebagai definisi ekuitas sebagai hak residu suatu entitas, melainkan juga sebagai konsep of capital. Modal dapat dikonseptualisasi sebagai the invest money, invest purchasing power atau kapasitas produktivitas sebuah entitas. Modal dapat diukur dalam nominal mata uang atau skala daya beli sesungguhnya. Framework tidak memberikan arahan mengenai modal mana yang paling sesuai, namun dijelaskan di paragraf 108 dan 109 bahwa perusahaan harus mempertahankan jumlah yang berbeda atas sumber dayanya untuk mempertahankan konsep dan pengukuran modal yang berbeda. Next. Tujuan lain dari konsep maintenance adalah melindungi kreditor dengan menyediakan bantalan atau penyangga sebagai contoh. Misalnya, perusahaan A memiliki modal sebesar 100 juta rupiah. Jika total aset sebesar 1 miliar, maka besar kewajiban sebesar 900 juta rupiah. Jadi ini adalah perhitungannya. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi sama dengan 1 miliar sama dengan 900 juta ditambah 100 juta. Jika perusahaan A harus mengalami likuiditas dan aset perusahaan hanya dinilai sebesar 800 juta rupiah, perusahaan A masih mampu untuk membayar kewajibannya kepada kreditor. Hal ini dikarenakan perusahaan A masih memiliki modal sebesar 100 juta rupiah. Tanpa modal tersebut, kreditor tidak akan mendapatkan bayarannya secara penuh dari perusahaan A. Modal memang bukanlah sebuah jaminan dalam perlindungan kreditor, namun membantu memberikan sedikit rasa aman kepada kreditor. Next. Classification within owner's equity. Pemisahan antara contribute and earn capital ternyata berguna sebagai para akuntan. Contribute capital merupakan modal yang diserahkan secara langsung oleh pemilik untuk keberlangsungan perusahaan. Sedangkan earn capital adalah modal yang berasal dari profit didapatkan oleh perusahaan seiring dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Logikanya adalah memisahkan modal yang telah diinvestasikan secara langsung dengan modal yang diinvestasikan kembali. Contribute capital itu untuk financing transaction, return earning atau on property profit, meningkatkan earn capital. Namun antara contribute and earn capital tidak bisa dipisahkan secara tegas dikarenakan tidak ada transaksi yang benar-benar sesuai atas dua kategori tersebut. Sebagai contoh, dividen yang telah dibayarkan mencerminkan bahwa ada perubahan klasifikasi dan earn menjadi contribute capital. Next. Lalu materi selanjutnya itu challenge for standard setters. Debt versus equity distinction. Sesuai dengan kriteria definisi dan pengakuan yang telah kita bahas di chapter ini, saham yang telah diterbitkan kepada investor termasuk bagian dari Next. Exiting debt. Utang dapat diselesaikan dengan cara membayar lunas atau memberikan jasa kepada kreditor.
Namun, bila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, kreditor dapat menghapuskan hutang debitor. IAS 32 atau ASB 132 membahas hal ini. Hal ini memungkinkan debitor untuk menghapus hutang neraca dan melaporkan aset finansial bersih dan hutang hanya jika entitas tersebut dibolehkan secara hukum. Employee share. Para akuntan berdebat apakah pembayaran karyawan dalam bentuk gaji dimasukkan ke dalam beban atau tidak. Isu lainnya adalah pemberian upah karyawan dalam bentuk saham. Perusahaan dikategorikan ke dalam liability atau equity. Bila termasuk ke dalam liability, ekonomi benefit, apa yang akan dikorbankan? Mereka yang berargumen employee share menciptakan expense dan liability berpendapat para karyawan mendapatkan sesuatu yang bernilai. Oleh karenanya ada cost oleh perusahaan. Cost inilah yang dianggap beban dan liability ada sampai dilunasi dengan hutang dan ekuitas bertambah. Bagi mereka yang berpendapat employee share tidak menciptakan expense, mereka beranggapan employee share tidak lebih menciptakan additional share. Sebaliknya para shareholder lah yang mengalami penurunan nilai saham. Next. ASB telah memutuskan untuk memperlakukan imbalan dalam bentuk saham ke dalam beban IFRS 2 atau ASB 2, pembayaran dalam bentuk saham, dibedakan menjadi dua, cash settled dan equity settled. IFRS 2 atau ASB 2 juga mengarahkan perlakuan yang berbeda untuk fair value yang berhubungan dengan cost settled dan equity settled. Nilai wajar dan equity settled ditetapkan pada tanggal pemberian, sedangkan perubahan berikut diabaikan, sedangkan untuk cash settled di-adjust tiap periode. Next. Issue for auditor. Lengkapnya liability yang diakui, pengungkapan not dan obligasi lainnya merupakan salah satu isu yang dihadapi para auditor. Mereka wajib mengumpulkan bukti bahwa account payable, accrual, dan other liability disajikan secara benar. Auditor perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penyimpangan waktu di mana liability yang ada sebelum akhir periode tidak dicatat oleh entitas sampai dimulainya periode baru. Dengan uji cut-off, para auditor dapat mengumpulkan bukti bahwa transaksi dicatat dalam periode yang tepat. Pengenalan IFRS 2 atau ASB berbasis pembayaran share meningkatkan paduan otoritas untuk auditor sesuai penilaian kewajaran dari nilai fair value yang diberikan. Standar menyatakan bahwa fair value dapat ditentukan baik oleh nilai saham yang diberikan atau dengan nilai barang atau jasa yang diterima. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.